morning Cinggu. Tentang langkah di episode ke-6 kali ini bakal beda nih Cinggu. Kenapa? Karena di episode kali ini aku mau bahas mengenai suatu hal yang dimana ini lagi hits banget nih dibahas di kalangan pemuda tentunya. Apa itu? Iya bener banget. Berdamai dengan quarter life crisis. Berdamai dengan quarter life crisis. Emang bisa? Yuk kita intip tips gimana cara berdamai dengan quarter life crisis. Dan tentunya kita bakal kupas tuntas di video kali ini. Nah, quarter life crisis ini biasanya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Terus, gimana sih tips dan cara biar bisa menghadapi serta berdamai dengan quarter life crisis? Nah, tips yang pertama adalah lakukan hal yang kamu sukai tanpa harus menginginkan validasi dari orang lain. Kenapa ya? Karena ketika kita menginginkan validasi dari orang lain atau pengakuan dari orang lain, ketika kita sudah berjuang dan berproses, kita jadinya menginginkan validasi dari orang lain serta memiliki ekspektasi yang tinggi nih dari orang lain agar diakui bahwa kitalah yang paling terbaik. Nah, hal itu dapat membuat kita merasa tidak percaya diri ketika gagal, kemudian kita juga merasa bahwa pengakuan dari orang lain adalah segalanya dibanding dengan proses yang sudah kita jalanin nih. Nah, maka dari itu penting banget melakukan hal yang kamu sukai untuk diri kamu, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tips yang kedua adalah bandingkan diri kamu dengan diri kamu yang tahun lalu. Buat apa ya bandingin diri sekarang dengan masa lalu? Nah, dengan cara ini kita dapat merasa lebih respect dan menghargai proses dan perjuangan kita nih. Ketika kita melihat keberhasilan kita di masa lalu dan keberhasilan di masa sekarang, otomatis pasti berbeda ya. Ketika di masa lalu kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, dan ketika sekarang kita mendapatkan apa yang kita inginkan, otomatis kita akan lebih menghargai proses dan perjuangan kita dan keberhasilan. Tentunya kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tips yang ketiga adalah yuk set ulang target dan bucket list kamu. Dan ketika kita ngeset ulang lagi target kita, bucket list kita jadi memiliki motivasi baru, kemudian memiliki semangat baru lagi untuk mencapai target apa yang ingin kita capai. Tentu ketika ngeset ulang target kita juga harus perhatikan apa-apa saja hal-hal penting serta apa saja yang mendorong untuk mencapai target tersebut. Misalnya seperti kita harus membuat schedule harian atau schedule bulanan. Kemudian bisa juga dengan menulis note atau memo-memo yang penting, misalnya ditempel di dinding ataupun di mana saja. Kemudian bisa juga dengan menetapkan motivator kamu agar kamu bisa menjadi terpacu semangatnya untuk mendapatkan target yang kamu inginkan dan untuk menghindari quarter life crisis. Hal yang terpenting adalah kita harus ngeset di otak kita bahwa kita pasti bisa melewati quarter life crisis ini dengan baik. Nah, mungkin itu dia 3 tips untuk berdamai dengan quarter life crisis dari aku nih Cinggu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tetap semangat untuk mencapai target-target kita karena kita masih muda, perjalanan masih panjang, dan tentunya target yang kita capai juga sedang menunggu di depan sana dengan tersenyum dan mengatakan, "Hai, ayo datang ke sini, ayo semangat, dan ayo kita kejar target bareng-bareng." Kita muda, kita bisa, kita berdaya. See you in the next video, Cinggu.